Dan untuk yang sekarang adalah tingkatan yang keempat, mata batin tingkatan keempat. Ini agak creepy banget ya teman-teman semuanya, lebih dari tingkatan. Halo semuanya, jumpa lagi bersama dengan aku di channel Agung Ristama. Nah, buat teman semuanya, sekarang aku membahas tingkatan mata batin yang aku ketahui dan pemahamanku ya. Jadi buat kalian semuanya yang mungkin tahu karena lihat video orang lain dan segala macamnya, kalian comparekan segala macamnya, aku nggak tahu apakah sama atau enggak. Pada intinya, sekarang yang aku jelaskan adalah berdasarkan pengalaman aku dan yang aku tahu, oke? Buat kalian semuanya yang gak suka horor dan juga supernatural, jangan lupa untuk langsung pindah ke video selanjutnya, oke? Dan buat kalian semuanya, sebelum aku menjelaskan tentang tingkatan mata batin yang aku tahu, ada 6 tingkatan mata batin yang aku tahu. Kalian semuanya bisa subscribe, like, jangan lupa nanti komen, oke? Untuk dukung channel aku dan juga untuk mendukung bagaimana sih kalau pengalamanku diceritakan semuanya. Let's get started. Jadi betul semuanya, tingkatan mata batin yang aku tahu itu ada 6. Yang pertama, kita langsung mulai aja, yaitu tingkatan yang pertama itu adalah orang awam. Jadi buat teman semuanya yang sekarang mungkin merasa nggak tahu mata batin itu apa, nggak tahu bahwa kamu sebenarnya bisa lihat dan segala macamnya, nggak tahu kalau mata batin kamu terbuka dan segala macamnya, bahwa tingkatan pertama mata batin itu adalah terdapat di pada orang yang awam. Jadi manusia biasa, maksudnya manusia biasa itu awam, pada intinya mereka kadang-kadang bisa merasakan, kadang-kadang lihat hanya sekelebat doang, kadang-kadang di saat mata batinnya benar-benar kebuka gitu ya, dia bakal merasakan kayak dengar suara tapi cuma selintas doang, tapi nggak terlalu peka dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Itu untuk tingkatan yang pertama buat teman-teman semuanya. Nah, untuk tingkatan yang kedua ini, jadi mereka yang memiliki mata batin tingkatan kedua ini, mereka biasanya lebih jelas dalam melihat bentuk makhluk yang tak kasat mata. Dan artian mereka melihat bentuknya tuh kayak manusia utuh. Jadi kebanyakan roh-roh yang mereka lihat itu ya kayak manusia utuh. Itu tingkatan kedua. Kadang-kadang juga bisa melihat bayangan, maksudnya kayak bayangan yang lewat, bayangan yang ini segala macam kayak gitu. Dan untuk selanjutnya dia juga bisa mendengarkan suara-suara yang nggak jelas gitu, suara-suara nangis, ketawa dan segala macamnya. Dan untuk tingkatan mata batin yang ketiga adalah dia bisa melihat makhluk yang bisa dibilang lebih dari bentuk manusia ya, bisa mungkin lihat makhluk yang kayak bentuknya lebih besar atau lebih kecil, atau mukanya abstrak nggak kelihatan gitu, atau mungkin bisa lihat bentuk-bentuk yang aneh-aneh lah pokoknya. Soalnya menurut aku kalau yang bisa dibilang hantu itu adalah rohnya manusia itu. Kalau yang dibilang setan itu adalah wujud-wujud yang bentuknya lebih menyeramkan daripada bentuk wujud manusia itu. Kalau jin beda lagi, oke? Perewangan beda lagi. Jadi seperti itu yang aku tahu teman-teman semuanya. Jadi di tingkatan ketiga ini mereka bakalan lihat kayak wujud yang lebih dari bentuknya manusia, tapi benar-benar agak creepy banget. Dan untuk yang sekarang adalah tingkatan yang keempat, mata batin tingkatan keempat. Ini agak creepy banget ya teman-teman semuanya, lebih dari tingkatan 1, 2, dan 3. Karena di tingkatan 4 ini, bagi mereka yang benar-benar gak bisa ngontrol, maka bisa-bisa jadi gila. Di tingkatan keempat memang sudah bisa menjadi seperti itu. Makanya buat kemarin yang aku bilang di cara buka mata batin, kalau kalian semuanya udah buka ke tingkatan keempat, bisa-bisa gila kalau nggak bisa ngontrol. Karena kamu bakalan bisa lihat di mana sih setan itu bener-bener bisa melahirkan anaknya tuh 1000 kali keluar dalam sekali melahirkan. Dan itu melahirkannya dari kepala teman-teman semuanya. Dan juga kamu bakalan melihat kayak dunia itu begitu sempit di saat kamu bener-bener mata batinmu itu terbuka yang keempat. Jadi kayak semua tuh penuh, sekelilingmu di mana-mana pun tuh kayak benar-benar penuh dengan bentuk macam-macam. Dan buat teman semuanya, tingkatan yang kelima ini lebih parah dari tingkatan yang keempat, sudah pasti. Semakin tinggi tingkatannya maka semakin wow. Dan beneran kalau semua benar-benar nggak bisa ngontrol, kalau dia bakalan bisa dibilang gila. Namun buat tingkatan kelima ini ada sesuatu hal yang spesial, karena dia bakalan bisa mengontrol kita mau melihat di tingkatan keberapa. Kalau semama kita udah mencapai tingkatan kelima, kita mau melihat di tingkatan kedua atau ke-1 itu bisa. Namun kalau semua dia belum bisa ngontrol, ya mungkin bisa bener-bener nggak kuat, bisa gila. Karena yang dia bisa lihat tuh macamnya wow, banyak banget. Dan satu lagi,
karena dalamnya penglihatan mata batinnya dia bisa lihat masa lalu seseorang melalui mata, bisa melihat masa sekarang seseorang, dan bisa melihat masa depannya seseorang. Meskipun masa depan ini aku nggak bakalan berani ungkit-ungkit yang terlalu bagaimana, karena kalau untuk masa depan ini jarang sekali untuk di tingkatan kelima ini untuk ngomongnya tuh bener-bener bener. Mungkin bisa kelihatan sekilas, tapi untuk benernya itu nggak 100% itu bisa bener. Dan sebenarnya kalau untuk ngomongin masa depan tuh sangat-sangat creepy guys, karena takutnya kalau kejadian kamu bakal mengalami sesuatu hal yang nggak bisa cerita. Jadi seperti itu buat semuanya untuk tingkatan ke-5. Nah, buat sekarang yang tingkatan ke-6 yang paling tinggi yang aku tahu adalah di tingkatan ke-6 ini kalian bakalan mengalami sesuatu hal yang sangat tidak terduga. Mulai peka banget. Udah mulai peka ya, peka dengan sekeliling dan segala macamnya, lebih sensitif. Ini lebih sensitif dengan segala macam yang berada di sekelilingnya, dan lebih lagi apa yang bisa dia buat. Karena di tingkatan ke-6 ini dia bisa ngontrol, dia mau lihat di tingkatan keberapa, iya. Dia bisa lihat masa lalu, iya. Bisa lihat masa sekarang, bisa. Lihat masa depan, beneran bisa. Dan itu sangat creepy banget kalau dia benar-benar sangat mengucapkan masa depan. Karena sebenarnya kita ada rasa takut sendiri di saat kita mengucapkan masa depan, karena sebenarnya masa depan itu hanya Tuhan yang tahu. Yang kita lihat itu adalah gambaran-gambaran yang tidak terlalu jelas, yang kita gabungkan dan kita ucapkan dengan bahasa kita. Jadi beneran buat teman semuanya, kalau masa depan itu hanya Tuhan yang tahu. Namun memang kita bisa melihat masa depan, namun itu hanya sebuah gambar-gambaran atau kias-kiasan yang belum tentu benar, alias acak. Jadi di tingkatan ke-6 ini juga orang tuh bakalan bener-bener bisa ngeramal lah, bener-bener bisa ngomong itu kayak bener-bener kejadian, ngalamin sering ngalamin dejavu, sering ngalamin hal-hal yang nggak terduga, astral projection lah, bisa ngalamin lucid dream lah, dan itu paling klop banget itu di tingkatan yang ke-6 memang. Jadi buat semuanya, kalau yang kemarin kalian semuanya sudah melihat caranya buka mata batin seperti itu, dan ini adalah tingkatan yang aku jelaskan. Ada 6 tingkatan yang udah aku jelaskan semuanya, dan di tingkatan ke-6 ini memang paling wow. Dan aku memang sudah sampai di tingkatan ke-6, namun aku tuh sering ngontrol untuk penglihatanku tuh nggak sampai di tingkatan ke-6, karena beneran bisa dibilang kayak budrek gitu ya, kayak capek banget kalau lihat pakai tingkatan ke-6 itu. Makanya yang aku gunain kadang-kadang tingkatan kedua, ketiga kayak gitu. Seperti itulah. Dan kenapa kok aku sering pakai tarot? Karena kalau di saat aku menggunakan kelebihanku di tingkatan ke-6 untuk membaca seseorang, untuk ngomongin masa depannya dia, segala macam sekarang yang dia rasa, itu sangat-sangat riskan banget. Karena apa yang aku bilang itu kadang-kadang gak sadar, dan kadang-kadang itu benar-benar terjadi, dan itu menakutkan. Makanya kenapa aku pakai perantara, yaitu kartu tarot, karena itu sangat-sangat menjaga sekali omonganku itu harus seperti apa. Jadi buat teman semuanya, itu adalah tingkatan-tingkatan dari mata batin yang udah aku jelaskan kepada kalian semuanya. Kalau kalian semuanya suka dan mau dukung channel aku untuk aku ngasih tahu kalian semuanya sebagai pembelajaran bagaimana sih kalau kita itu berdampingan dengan makhluk yang tak kasat mata, kalian semuanya bisa subscribe, like, sama komen di channel aku semuanya. Oke? Jangan lupa ya teman-teman semuanya buat komentar di bawah apa sih yang perlu aku bahas lagi dan yang pengen kalian semuanya ketahui. Oke? Bye-bye.